Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri, wah sawi gue mesti gue. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi, ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam madzhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Cara Abu Hasan, kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini nagih kiai kon sregep mulang aja politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Wis ra iso diterangno lho. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2
miliar. Coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih. Ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan. Dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan. Mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'allahu yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong. Tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawaduk. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan enggak perlu di depan umum. Nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis enggak ikhlas, enggak mutu.